Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aberuna Tamone, NIM 1703033136. Saya mahasiswa sosiologi kelas C semester 6. Berkaitan dengan tugas yang diberikan Bapak pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, maka di sini saya akan mencoba untuk menganalisis tentang cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona, sebab dana 500-an triliun dianggap sangat besar. Berkaitan dengan wabah virus corona yang belum berakhir, pemerintah mengalokasikan dana atau anggaran yang sangat besar untuk menangani penyebaran virus corona dengan harapan bisa dapat memberikan kontribusi besar mengenai pandemi corona di dalam negeri ini. Semua hal yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini, maka pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menangani kasus virus corona tersebut. Namun di salah satu sisi tidak dipungkiri bahwa dana sebesar itu harus diawasi penggunaannya, karena dengan dana yang besar ini tentunya ada saja orang atau oknum yang bisa memanfaatkan besarnya dana untuk kepentingan pribadinya dengan cara penyalahgunaan dana atau korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemungkinan akan selalu ada yang namanya korupsi. Pemerintah sebaiknya mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran baik di pusat maupun di daerah, sehingga tidak terjadi pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah-tengah penanganan virus corona. Saat ini pihak KPK pun fokus memperkuat penjagaan korupsi bila mungkin kalau terjadi pada anggaran virus corona ini. Korupsi yang dinilai lebih konstruktif, efisien, dan berdampak pada kesejahteraan. Jika tidak dilakukan hal demikian, maka triliun rupiah anggaran pengatasan kemiskinan, penanganan bencana, dan lainnya akan dicari koruptor. Meski fokus memperkuat pencegahan, hal tersebut bukan hanya berarti penindakan KPK menjadi lemah. Meski sedang ada wabah corona, tim penyelidikan dari KPK terus bekerja untuk mengusut kasus-kasus korupsi di berbagai daerah. Mereka tetap melakukan kegiatan di berbagai daerah provinsi untuk melakukan kegiatan mencari dan menemukan peristiwa korupsi. Titik rawan korupsi biasanya terjadi pada tahap darurat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu demi kepentingan pribadinya yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Di sini pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memberikan peringatan disertai sanksi tegas kepada orang yang melakukan korupsi. Dalam pengelolaan dana harus transparan dan
akuntabel bagi setiap instansi yang terlibat di dalamnya di dalam penanganan bencana virus corona, harus mengumumkan secara terbuka anggaran yang akan dipakai. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaan sekaligus menutup celah korupsi. Kemudian membuat gugus atau tugas untuk mengawasi penggunaan dana. KPK dan kepolisian dapat saja membentuk tim gabungan untuk mengawasi penggunaan dana bencana penanganan virus corona, sehingga kalau ditemukan orang yang melakukan korupsi, langsung melakukan proses penyelidikan untuk memberikan efek jerat kepada koruptor. Anggaran yang diberikan pemerintah ini sangat membuka celah untuk korupsi karena anggarannya sangat besar, dan jika kita ketahui bahwa dampak dari korupsi ini akan menimbulkan dampak negatif, dan ketika orang melakukan korupsi, terutama korupsi pada anggaran wabah corona ini yang anggarannya sangat besar, maka akan mempengaruhi atau menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan dan kerja investasi. Korupsi juga dapat dirasakan di berbagai bidang, antara lain berdampak pada bidang ekonomi, berdampak pada sosial dan kemiskinan masyarakat, berdampak pada birokrasi pemerintah, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan juga dampak terhadap kerusakan lingkungan. Sekian hasil analisis saya. Terima kasih.